seruanku. Kami tak sanggup menanggungnya. Hanya Kau Tuhanlah yang ku andalkan. Kaulah penolong
Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima dan masuk dalam firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, shalom, sekali lagi saudara kasih Tuhan, kita siapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan hidup dengan tenang dan tentram. Hidup dengan tenang dan tentram, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali orang berkata, ya, bahwa hidupku ini
tertindas, hidup ini penuh dengan kebencian, hidup ini penuh dengan sakit hati dan sebagainya karena disakiti orang katanya ya. Memang hidup di dalam dunia ini banyak masalah, banyak orang bisa nyakiti kita, tetapi bagaimana kita bisa hidup dengan tenang dan tentram? Ya tentu saja kita harus belajar dan perkasa ya. Tuhan lebih ingin agar kita sebagai prajurit-prajurit yang perkasa hidup dengan tenang dan tentram, agar bisa terlatih dan bisa berkemenangan selalu, tidak jadi cengeng, tidak menjadi lemah, tidak menjadi mudah kalah dan mudah putus asa dan selalu mengeluh terus. Nah itu Tuhan inginkan. Bagaimana supaya kita terhindar dari hidup yang ngeluh terus. Jadi kita bukan jadi berkat buat orang lain. Tiap kali kita ketemu orang lain selalu kita mengeluh dan mengeluh sehingga orangnya sampai pusing mendengarkannya. Aduh, kok hidup ini katanya penuh dengan keluhan melulu. Padahal Tuhan berikan kepada kita hidup yang penuh dengan sukacita mestinya. Damai sejahtera sudah Tuhan tinggalkan buat kita. Di manakah damai sejahtera itu kalau kita tidak bisa hidup dengan tenang dan tentram, mengeluh terus ya, putus asa terus, cengeng terus dan sebagainya. Nah, berarti kita diinginkan Tuhan untuk bisa jadi prajurit yang perkasa dan selalu terus-menerus menang dalam segala hal. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa seperti itu? Artinya akhirnya bisa hidup dengan tenang dan tentram itu, ya berapa hal harus kita lakukan. Yang pertama, jangan membalas dulu yang jahat dengan apa yang jahat. Kalau kita sudah membalas itu, maka kita dipenuhi pikiran yang jahat juga ya. Saya mau katakan, kalau kita membalas yang jahat dengan jahat, oh tapi Pak, kan dia yang jahat lebih dulu pada saya. Ya saya balas lah, wajar gitu. Itu normal sekali. Iya, tapi saya katakan, dia melakukan kejahatan pada kita. Oke, kalau itu benar. Kalaupun itu benar, jangan cuma kita pikir sendiri ya, padahal kita sendiri yang salah sebetulnya ya. Oke, kalau itu benar. Tapi Anda membalas juga dengan kejahatan pada dia. Berarti yang berbuat jahat itu siapa? Apakah hanya dia? Apakah dua-duanya berbuat jahat? Dia dan Anda juga berbuat jahat. Jadi sama-sama jahatnya. Kalau upah dosa ialah maut, jadi yang mendapatkan maut siapa? Ya dua-duanya. Makanya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kalau seperti itu, tidak ada bedanya. Kalau dia dihukum Tuhan, Anda pun perlu dihukum Tuhan kalau gitu. Karena Tuhan itu adil ya. Kita juga bisa lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Firman Tuhan mengingatkan kita, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah saja yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kalau dia menjahati kita, dia ada dosa. Tapi kita tidak membalas dengan jahat, kita balas dengan yang baik, kita tidak ada dosa di sana, bahkan ada pahala buat kita. Nah, lalu urusan dia gimana? Serahkan urusan dia dengan Tuhan sendiri, jangan kita, karena kita itu bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan juga, tapi dengan kebaikan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita ya. Dengan jelas firman Tuhan menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita. Ibrani 10 ayat 30. Kita baca nanti apa yang Tuhan ingat, firman Tuhan ingatkan pada kita. Ibrani 10 ayat 30. Nah ya, sebab kita mengenal dia huruf besar, Tuhan, yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, bukan kamu sendiri. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi itu haknya Tuhan, jangan kita rebut ya, hanya untuk memuaskan hati kita. Kita baca lagi Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri yang menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itulah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi jangan kita seolah mau jadi Tuhan sendiri, merebut haknya Tuhan. Jangan sampai terjebak di sana. Kalau tidak, kita bisa malah jatuh dalam dosa yang berat juga ini ya. Yang pertama, jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan juga. Nah, kenapa? Karena kalau kejahatan itu kita mau membalas dengan kejahatan, kita rancang dulu biasanya, dan itu membuat pikiran kita penuh dengan hal-hal yang jahat. Buat pikiran kita tidak bisa tenang, tidak bisa tentram, selalu mikirkan itu aja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lakukan apa yang kita tidak ingin orang lakukan pada kita. Kalau kita melakukan apa yang orang
apa yang kita tidak ingin dilakukan orang pada kita, maka itu akan jatuh lagi pada diri kita ya. Janganlah melakukan apa yang kita tidak ingin orang lakukan pada kita. Kalau kita nggak suka dimaki, jangan maki orang. Kalau kita nggak suka diserempet, jangan serempet orang misalnya ya. Kalau kita nggak suka difitnah, jangan fitnah orang ya. Kita baca Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kendaki sebuah orang perbuat kepadamu, atau kamu tidak kendaki orang berbuat kepada kamu, maka itu juga ya, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa yang kamu ingin orang lakukan kepada kamu ya, lakukan juga pada mereka. Apa yang kamu tidak ingin orang lakukan kepada kamu, lakukan juga pada mereka. Nah, itulah pesan daripada Tuhan ya. Dengan kata lain, kita hidup dengan berkeadilan dan punya prinsip bahwa apa yang menyakitkan bagi orang lain itu juga akan menyakitkan bagi kita ya. Jangan sampai kalau kepada orang lain kita berlaku semaunya, tapi begitu kepada kita sendiri diperlakukan seperti itu langsung meledak-ledak. Nah, itu adalah egois banget namanya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita bisa tenang dan tentram ya. Kita harus setia terus, bahkan walaupun dalam hal yang kecil. Jangan cuma cari setia yang besar, yang kecil ya sepele, tidak perlu lah, tidak apa-apa lah. Nah, tidak apa-apa lah. Nah, ini paling bahaya ini. Setia terus walaupun dalam perkara kecil. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kita tidak setia dalam perkara kecil, tidak mungkin dipercaya pada kita perkara yang lebih besar. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Nah, ini Tuhan firman Tuhan yang jelas mengajarkan. Jadi kalau kita bisa setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mau mempercayakan pada kita kemudian perkara-perkara yang lebih besar, yang lebih penting lagi. Seperti dalam berkarir misalnya, dari tingkatan karyawan biasa, kalau apa yang ditugaskan pada dia, diberikan pada dia sebagai tugasnya, dilakukan dengan baik, bisa dipercaya, maka mulai pelan-pelan mulai terangkat. Bahkan nanti terus diangkat terus sampai akhirnya bisa mencapai mungkin jabatan direktur di sana. Kenapa? Karena bisa diperkara dalam perkara kecil dan bisa dipercaya dalam perkara besar dan makin ditambahkan kepadanya ya. Ini adalah supaya kita bisa hidup aman, tenang dan tentram. Dan keempat, bagaimana supaya hidup kita bisa tenang dan tentram? Harus siap untuk melalui pembentukan dari Tuhan, hati-hati, dan pendewasaan rohani dari Tuhan. Karena itu Tuhan biarkan terjadi pada kita supaya kita dibentuk menjadi lebih baik lagi, dan kita dibawa pada tingkat kedewasaan rohani yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, dan itu pembentukan itu, pendewasaan itu perlu suatu proses, dan prosesnya seringkali tidak terasa dengan enak. Begitu saja, tidak, tapi terasanya mungkin berat, terasanya mungkin menyakitkan. Tapi walaupun begitu, itu semua adalah untuk kebaikan kita sendiri ya. Kita baca Kolose 4 ayat 12. Surat Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antara kamu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh, alias tetap bisa berdiri teguh ya, sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dalam segala hal yang kehendaki Allah. Menjadi dewasa, proses dewasa dicapai dengan tetap berdiri dengan teguh. Nah, ini kita lihat lagi di Efesus 4 ayat 13. Surat Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Jadi proses yang harus dilalui, bukan begitu saja ya. Bukan langsung saja kita akan dewasa, tidak, akan melalui proses kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini jadi untuk itu kan berjalan melaluinya, walaupun terasa mungkin kegemblengan itu mungkin terasa berat buat kita. Makanya ada sebuah lagu yang saya tuliskan berjudulkan Tuhan Membentuk. Memang berat terasakan, tapi kok ingin tetap setia di sana. Kenapa? Karena aku tahu itu untuk kebaikan aku juga ya. Nah, kita baca lagi di Amsal 27 ayat 17. Tuhan sudah peringatkan kepada kita. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi,
orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita istilahnya mau tajam dan tanda petik ya, artinya mau meningkat, mau dewasa, lebih baik lagi, maka seringkali orang dipakai, diizinkan Tuhan dipakai untuk menajamkan kita. Bagaimana besi menajamkan besi? Bukan cuma digerinda gitu ya. Kalau gerinda kan bunyi sampai klit. Nah, itu artinya kalau besi bisa ngomong, pasti berteriak, aduh sakit. Nah ini, jadi manusia juga begitu. Tapi adalah proses yang harus kita lalui, karena itu juga untuk kebaikan kita. Kita perlu ingat tapi dalam hal apapun juga, bahwa Tuhan tidak akan pernah biarkan pencobaan kita atau kita melalui satu proses yang melampaui kekuatan kita, batas kekuatan kita, sehingga kita tidak kuat lagi. Itu tidak mungkin ya, karena Dia sudah berjanji di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini yang Tuhan janjikan pada kita, kita pegang baik-baik. Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ingat, tidak melebihi kemampuan atau kekuatan manusia. Manusia mana itu? Kan manusia berbeda-beda, Pak. Ya, manusia yang bersangkutan ya. Jadi kalau kita yang alami, tidak bakal melampaui kekuatan kita. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan, gak bakalan biarkan kita dicobai melampaui kekuatanmu atau kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini jaminan pasti dari Tuhan. Jadi jangan kita lalu kemudian merasa tak karu-karuan ya, tidak tenang, tidak tentram hidup kita, tapi karena kita sedang mengalami cobaan. Kita harus ingat loh janji Tuhan. Jadi apa lagi yang perlu kita ingat? Ya tadi saya simpulkan, pertama, supaya kita bisa tenang terus, tentram, janganlah mikirkan untuk balas yang jahat dengan kejahatan juga. Yang kedua, jangan lakukan apa yang kita tidak ingin orang lakukan pada kita, yaitu jangan sampai kita lakukan. Berikutnya, harus bisa setia terus dalam perkara kecil supaya akan dipercayakan makin meningkat pada perkara yang besar. Dan kita harus siap untuk melalui proses atau pembentukan dari Tuhan yang buat kita makin dewasa, makin menuju ke arah kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Haleluya, puji Tuhan. Nah sekarang kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke tempatmu masing-masing, kembalilah ke aktivitasmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus buat kita bisa mendapatkan, merasakan hidup yang tenang dan tentram di dalam Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan. Dan biar itu kita terima mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dengan Tuhan perketuan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa, haleluya. Masa duka